Kita ketemu lagi di video mengenai engineering drawing, terutama mechanical engineering drawing atau machine drawing. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sambungan pipa. Dan kelihatan di sini materinya ya, ada untuk pipa untuk uap, pipa untuk air, lalu kemudian sambungan pipa yang spesial, terus satu lagi adalah fitting untuk pipa, dan terakhir layout. Nah, ini adalah materi dalam video kali ini. Nah, kemudian untuk yang pipa untuk uap akan kita lihat ada beberapa material ya. Ini materialnya. Nah, itu besi cor, tembaga, besi cor kelabu, satu lagi baja. Nah, untuk yang cairan kita akan bicara sambungannya. Sambungannya yang nomor satu adalah ini socket and spigot, satu lagi sambungan yang ada flange-nya ya. Nah, ini flange joint. Dan lalu kemudian yang untuk sambungan spesial ada dua. Ada yang kompleks yaitu union joint, satu lagi ada lagi yang expansion joint. Nah, khusus untuk yang materi fitting, ada 3 jenis pipa yang akan diperlihatkan secara singkat, ya. Dan 3-nya adalah ini. Ada GI, galvanized iron, jadi logam besi yang di galvanize permukaannya. Lalu ada CI, cast iron, dan satu lagi dari polimer, yaitu pipa PVC. Nah, demikianlah susunan materi dari video kali ini. Nah, kita langsung saja mulai dengan pipe joint. Nah, jadi di sini digambarkan dua buah pipa disambung, ya. Dua buah pipa disambung. Saya hapus dulu mungkin gambarnya ini. Eraser. Ini ya. Pipa tadi. Nah. Oke, kita sekarang siap menggambar lagi. Jadi ini digambarkan ada dua buah pipa. Kelihatan di sini, ini satu pipa, ini pipa yang lain, dan kelihatan dari arsirannya bahwa mereka dua benda yang lain. Nah, nyambungnya pakai apa? Di sini diperlihatkan pakai ulir, ya. Nah, ulir ini. Nah, lalu kemudian ulir ini sendiri punya sebuah spesifikasi, yaitu ini dia. Jadi si pipanya itu bukan silinder murni, tapi pipanya adalah bentuknya seperti kerucut, ada ketirusan. Apa gunanya ketirusan? Untuk memberikan efek kerapatan pada saat pipa disambung dengan ulir. Ya. Jadi ini sambungan pipa dengan ulir. Nah, seperti kita lihat, di sini ada dua pipa, yang satu di ulir luarnya, yang satu di ulir dalamnya. Sekarang kita lihat, nah ini yang ulirnya luar, ya. Nah ini gambarnya. Nah seperti itu, sehingga kalau kita perbesar, nah ini adalah yang ulirnya di luar, ya. Nah di gambar ada tapernya, cuman taper ini kadang digambarkan, kadang juga tidak digambarkan. Not shown. Asal diberi keterangan, orang tahu bahwa harus ada ketirusannya. Nah, pasangannya tentunya adalah yang ulirnya ada di dalam, dan ini cara menggambarkannya, ya. Nah, inilah mengenai kedua pipa yang kemudian akan disambung. Nah, lalu kemudian kita maju sekarang. Kita maju.
Tadi sudah dikatakan untuk yang uap. Jadi bukan cairan, tapi uap. Nah, kemudian langsung saja. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai sambungan yang menggunakan besi cor, ya, cast iron. Ya. Nah, ini gambarnya kelihatan di sini. Nah, mari kita agak perbesar sedikit. Nah, ini. Jadi mana pipanya? Ini pipa. Mana pipa satu lagi? Nih. Kelihatan arsirannya beda. Lalu kemudian, waktu kita lihat, ini kok ada yang hitam, ini material apa ini? Nah, ini namanya seal. Biasanya terbuat dari material yang elastis, ya, karet, dan sejenisnya. Gunanya seal ini adalah mencegah kebocoran, supaya tidak terjadi aliran atau kebocoran dari dalam pipa keluar pipa. Ya, ini kita nggak mau ada kebocoran, baik di ke dalam maupun keluar pipa. Itu gunanya seal, dia mencegah kebocoran itu. Nah, setelah kita melihat ini, lalu kemudian kita lihat dari pandangan lain, lalu kemudian kita lihat, ini kok ada baut. Nah, ini ya. Nah, ini konfigurasi ini apa? Baut dan murnya digunakan untuk mengencangkan, sehingga pipa kiri dan pipa kanan tersambung dengan kaku, tidak bergerak-gerak. Ya. Nah, gasket yang warnanya hitam ini gunanya untuk mencegah kebocoran. Jadi yang penting apa di sini? Satu, membuat sambungan menjadi kaku, ya, tidak longgar. Yang kedua, menjaga bocor tidak terjadi. Dan kedua fungsi ini dijalankan oleh komponen terpisah. Untuk buat kaku, mur dan baut. Untuk mencegah kebocoran, seal. Nah, jadi jangan sampai kita mengandalkan baut dan mur untuk mencegah kebocoran, ya, karena kita tahu bukan itu tugasnya, dan kita tahu ada komponen lain yang tugasnya adalah mencegah kebocoran. Yang pertama, jadi kita udah lihat konfigurasinya. Lalu kemudian kita lihat dua desain alternatif, ya, yang atas dan yang bawah. Apa bedanya yang atas dan yang bawah? Yang beda sebetulnya hanyalah di sini. Nah, ini satu lagi di sini. Nah, kalau kita perhatikan apa bedanya? Saya langsung zoom in ke yang bawah. Nah, ini di sekitar flange yang di mana kedua pipa ketemu, tebalnya pipa diperbesar atau dibuat lebih tebal. Gunanya untuk apa yang seperti ini? Untuk menahan tekanan yang ada di dalam pipa, tekanan uap yang ada di dalam pipa. Jadi, kita sekarang tahu ada hal yang harus diperhatikan sesuai dengan tekanan uap yang ada di dalam pipa. Kalau tekanannya kecil, pakai yang atas boleh, lebih tipis. Kalau tekanannya besar, pakai yang bawah yang lebih sudah diperkuat, ya, dengan menambah ketebalannya. Nah, lalu kemudian selain itu ada juga opsi lain pada saat tekanannya besar, yaitu dengan membuat apa yang disebut rusuk. Nah, ini rusuk, pandangan penampangnya. Nah, ini adalah pandangan dari, mana ini dia bilang ini? Samping, ya, kalau nggak salah, side view. Nah, jadi yang dilingkari di sini memperlihatkan komponen yang sama, yaitu rusuk. Gunanya untuk apa? Memperkuat flange. Jadi saudara perhatikan di sini, bisa kelihatan bahwa pipanya tetap tipis di sekitar flange. Kita pengen punya kemampuan menahan tekanan tinggi, lalu kita kasih rusuk ini. Aduh, maaf saudara-saudara,
Saya ulang ya. Jadi di sini gambarnya adalah ini rusuk. Ya, rusuk ini gunanya untuk memperkuat pada saat harus menahan tekanan besar, sehingga kita tidak perlu menebalkan pipa pada sekitar flange. Ya. Nah, inilah opsi yang lain. Bentar ya. Nah, kita bisa maju. Sekarang kalau sambungannya adalah tembaga. Tadi kan besi cor, ya. Nah, sekarang kita lihat yang tembaga. Nah, kalau tembaga, ini contohnya. Ya. Mana pipanya? Ini. Mana flange-nya? Ini. Nah, pipa dan flange kalau disambungkan tembaga, dibuat 2 part terus kemudian disambung, ya. Nyambungnya di mana bisa kelihatan nanti. Sorry, malah nggak kelihatan. Kelihatan di sini. Nah, nyambungnya di nih. Nah, nyambungnya di situ, ya. Kelihatan sekali bahwa ini di sambungannya antara pipa dengan flange-nya. Jadi ini pipanya, ini pipa dan flange, ya. Nah, ini adalah sambungan untuk pipa yang di dalamnya ada uap, lalu kemudian material pipanya dari tembaga. Nah, sama juga dengan seperti sebelumnya. Kalau tekanannya besar, flange-nya kita tebal, ya. Jadi di sini flange-nya dibuat tebal apabila tekanan yang di dalam pipa tersebut tinggi. Nah, kita kemudian melihat lagi. Nah, sekarang tadi sudah ada cast iron, ada tembaga. Sekarang kita ada baja dan pertengahan antara baja dengan besi cor, yaitu yang disebut dengan nama wrought iron. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Ya. Nah, yang pertama kita perhatikan, ternyata flange dengan si pipanya jadi satu material, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya konfirmasi satu material karena arsirannya sama, ya. Nah, ini adalah untuk steel yang flange-nya jadi satu atau ya jadi satu dengan pipanya. Ada juga yang terdiri dari 2 part. Ini flange-nya, ini pipanya, ya. Dan nyambungnya udah jelas, dia pakai ulir, dan ulirnya harus memenuhi seperti yang tadi sudah kita ceritakan di atas, gitu ya. Nah, kalau kita lihat detailnya seperti apa, nah detailnya seperti ini, ya. Nah, ini yang dilingkari ini adalah detail sambungan antara flange dengan si pipa. Nah, ini adalah untuk yang baja dan wrought iron. Nah, sekarang kita maju ke, kita maju ke pipa-pipa yang mengalirkan cairan bertekanan tinggi, ya, bukan uap. Ya. Nah, kalau seperti ini, contoh pertamanya adalah ini, namanya socket and spigot, ya. Namanya seperti ini. Jadi tentunya karena di sini ada socket, ada spigot, kita harus tandai dulu. Mana soketnya, mana spigotnya. Nah, ini. Nah, ini yang namanya spigot. Dan ini yang namanya soket. Gampangannya, soket itu lubang,
spigot itu pasang. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian di detail di sambungan soket dan spigot bentuknya seperti ini, yang nantinya harus dikerjakan lebih lanjut. Dikerjakannya seperti apa? Nah ini. Jadi di sini ada pertama bagaimana supaya sambungannya ini kencang, nggak kendor. Kita sambung dengan proses patri, ya, solder. Dipatri lah, ini bukan disolder, ini dipatri. Nah, makanya di situ diperlihatkan timahnya, ya. Mana timahnya? Itu seperti yang ditunjuk di situ. Ini membuat soket dan spigotnya tersambung kaku. Nah, lalu kemudian kita masih harus menyediakan fasilitas untuk mencegah kebocoran. Dalam hal ini dikasih dengan seal yang dibuat dari tali. Nah, jadi mirip kalau yang tadi untuk mengencangkan pakai baut, di sini pakai patri. Kalau tadi pakai seal untuk mencegah kebocoran, fungsi sealing di sini menggunakan tali. Jadi fungsinya sama, tapi cuma alat yang dipakai beda. Ya. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan spigot and socket pipe joint. Ya. Nah, ini termasuk sambungan khusus, ya, karena bentuk sambungannya khas. Ya. Nah, lalu kemudian kita mau bicara mengenai flange joint. Nah, ini ya, ini flange joint. Supaya gampang, nah gini aja lah. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu kita mulai zoom in satu persatu. Mana pipanya? Ya, mana pipanya? Nih, pipa 1, pipa 2. Lalu pada masing-masing ujung pipa dikasih flange yang materialnya sama. Maka kalau kita perhatikan di sini, nah ini, oh iya, ini flange dan pipanya, arsirannya sama. Jadi menunjukkan bahwa ini material yang sama. Ya. Nah, lalu kemudian di sini ada lubang untuk baut dan mur seperti biasa. Dan kemudian ada yang hitam ini, ya sudah bisa ditebak, ini adalah seal untuk mencegah kebocoran. Lagi-lagi dua fungsi, satu untuk membuat sambungan yang kaku tidak longgar, yang kedua mencegah kebocoran. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat detailnya lagi, oh maaf, nah ini ya, ini ada bautnya, lalu kemudian ada sealnya yang warna hitam ini, dan kita ingin berkonsentrasi ke detail dari sambungan. Nah ini saya perbesar. Jadi kita perhatikan ada berapa material di sini, ada 3. Satu sisilnya yang warnanya hitam, satu ujung pipa yang kanan, satu ujung pipa yang kiri. Ya. Dan saya ingin memperlihatkan sebetulnya detail ini. Nah, ya, diperlihatkan detail itu bagaimana ujung-ujung kedua pipa dan sealnya dipersatukan atau dirakit. Nah, ini adalah konfigurasi detail mengenai sambungan spesial pipa yang lain. Namanya disebut flange joint. Ya, kenapa kok disebut flange joint? Nah, mudah ditebak karena ada, karena ada flange-nya ini. Ya. Nah, dengan ini kita selesai membahas mengenai flange joint untuk uap. Ya. Nah, kita masuk ke yang special joint. Tadi ada 2, union sama expansion. Kita bicara yang union dulu ya. Nah, untuk ini kelihatannya agak ruwet ya. Nah, nanti ini saya kasih gambar yang lebih sederhana. Bentar. Nah, ini
Ini adalah gambar mengenai beberapa join. Ada nipple join, ada socket join. Ya, nanti saya akan mengasih video, saudara harus nonton. Nah, sekarang kita bicara mengenai yang ini, union join. Bentuknya kira-kira seperti ini. Dan kita sekarang akan membahas mengenai bagaimana detail dari sambungan ini. Karena cukup kompleks. Nah, ini gambarnya. Jadi kita pertama tentunya perlu menandai mana pipanya. Pipanya ada dua, pipa kiri, satu lagi pipa kanan. Lalu kita mau bicara pipa yang kiri dulu. Nah, ini. Nah, pipa yang kiri dikasih ulir luar. Mana ulir luarnya? Nah, itu ya. Pipa yang kiri dikasih ulir luar, nah, saya agak geser ke kanan. Lalu kemudian pipa yang kanan juga dikasih ulir luar. Nah, itu ya. Itu pipa yang kanan. Nah, inilah biar kelihatan. Jadi ini pipa kiri dan pipa kanan. Masing-masing dikasih ulir luar. Lalu kemudian kita membuat atau ngasih cincin, ya, cincin yang punya ulir luar di sebelah kiri, maaf, satu cincin di sebelah kiri dan satu cincin di kanan. Pertama kita lihat cincin yang kiri dulu. Mana cincin yang kiri? Ya, nah itu cincin yang kiri. Nah ini disambung dengan pipa yang kiri lewat ulirnya. Selesai, sudah. Nah, cincin ini punya juga ulir di dalam dan di luar. Kalau yang di dalam buat nyambung ke pipa, yang di luar nanti buat nyambung ke alat lain, ya. Nah, kemudian udah, ini selesai mengenai cincin yang kiri. Sekarang kita bicara mengenai cincin yang kanan. Nah, cincin yang kanan itu, maaf. Nah, inilah cincin yang kanan. Perhatikan arsirannya, bedakan dengan arsiran pipa. Nah, cincin yang kanan ini punya ulir dalam disambung ke pipa. Nah, luarnya dia nggak punya ulir. Tapi luarnya dia ada saya nyebutnya shoulder atau bahu, tonjolan ya. Nah, itu ya, itu ada tonjolan. Nah, silahkan diperhatikan. Sudah. Jadi kita sudah punya pipa kiri dikasih cincin kiri, pipa kanan dikasih cincin kanan. Nah, baru sekarang waktunya kita menyambung pipa kiri dan kanan. Bentar ya, sebentar. Menyambung pipa kiri dan kanan. Bagaimana cara nyambungnya? Nah, ini. Pakai benda ini. Inilah yang menyambung cincin pipa kiri dan cincin pipa kanan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana nyambungnya benda ini. Nomor 1, dia diikatkan ke pipa kiri lewat ulir. Itu ya. Nah, untuk pipa kanannya, dia dilekatkan tidak dengan ulir, tapi dengan cara memanfaatkan bahu yang tadi kita buat di cincin sebelah kanan. Nah, inilah yang disebut dengan union join, ya. Nah, dengan seperti ini bisa dibongkar pasang dengan mengencangkan atau mengendorkan part nomor C ini, ya. Nah, demikianlah mengenai union join. Nah, lalu kemudian saya masuk ke yang lain, expansion join. Nah, expansion join ini pada dasarnya sambungan pipa yang bisa berubah ukuran maupun berubah bentuk untuk mengakomodasi perubahan
temperatur, ya, perubahan temperatur. Nah, lalu kemudian kita lihat saja ini contohnya. Jadi apa? Kita ambil yang kanan aja ya. Ini namanya loop. Nah, ini namanya loop join. Ya, loop join. Nah, sehingga pipa ini sekarang kalau dia mengecil atau kalau temperaturnya naik atau turun, si bentuk ini bisa mengakomodasi pemuaian dan penyusutan karena temperatur dengan cara bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi otomatis ini meregang, membuka, dan menutup. Gitu ya. Kira-kira seperti itu skemanya. Nah, selain ini juga ada yang disebut corrugated. Corrugated ini. Ya. Nah, kalau kita lihat apa ini? Ini kalau memuai maupun menyusut, dia juga bisa memanjang dan memendek. Ya. Sehingga pipa ini bisa mengakomodasi si perubahan temperatur. Kalau perubahan temperatur ini tidak diakomodasi, pipanya maunya memuai, lalu ditahan, yang timbul adalah sebuah thermal stress. Dan kita tidak menginginkan stres yang tidak ada gunanya buat kita ini. Caranya jangan sampai thermal stress keluar. Caranya biarin aja dia memuai atau menyusut. Ya, dikasih expansion joint ini. Dan ini bukan satu-satunya bentuk ya, masih ada bentuk yang lain-lain. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian ini contoh yang lain mengenai expansion joint. Nah, ini expansion joint. Gimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Jadi ada banyak. Pertama kita tanya dulu, mana pipa yang mau disambung? Ini ya, pipa yang mau disambung itu yang kiri yang ini, yang kanan yang ini. Ya, jadi pipa ini mau kita sambung. Lalu kemudian kita pusatkan perhatian kita ke pipa yang kiri. Nah, ini pipa yang kiri. Kelihatan mana pipanya? Nah, ini kira-kira pipanya kelihatan, arsirannya sama. Oke. Lalu mana pipa yang kanan? Kita geser. Nah, ini pipa yang kanan. Nah, kelihatan arsirannya sama. Lalu antara pipa kiri dan pipa kanan dipasangi alat ketiga, yaitu yang ini. Nah, alat ini. Perhatikan arsirannya. Dan ini alat ini tidak sama dengan si pipa 1, walaupun soalnya kan di sini kelihatan Pak arsirannya mirip tuh. Enggak, itu arsirannya dibedakan. Oke, sehingga kalau kita lihat yang ketiga ini, barang ketiga ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi dia bisa sliding. Nah, lalu kemudian di sini ya udah bisa ketebak lah. Ini dikasih tali-tali untuk mencegah kebocoran. Jadi tidak mungkin ada dari dalam pipa terus ke sini terus keluar, itu tidak mungkin ya. Itu kita ini. Nah, itulah gunanya si tali yang dipakai sebagai sealing ini. Selesai. Nah, dari sini kemudian baru sekarang kita lihat. Tadi kita sudah bicara bahwa ini bisa ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, lalu kemudian dia disambung dengan benda ini. Nah, dengan benda ini. Nah, kalau saudara lihat benda ini, di sini ada sambungan ulir, ya. Lalu di sini juga ada sambungan ulir. Jadi sekali si baut ini dipasang, dia jaraknya akan tetap. Ya. Nah, sekarang kemudian
Baru kita lihat di ini. Nah, jadi pipa yang kiri mana? Ini pipa kiri, pipa kanan mana ini? Kalau ada sebuah pemuaian atau penyusutan, maka diasumsikan bahwa pipa yang kanan ini bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, bagaimana mengakomodasi gerakan ini? Caranya adalah dengan memberikan ruang ini. Ya? Nah, itu. Mungkin nggak gitu jelas ya, saya ginikan aja. Nah, ini lebih nggak jelas lagi ya. Nah, sorry ini kayak jadi lebih nggak jelas lagi. Kita hapus saja. Nggak mau dihapus. Kalau, oh maaf ya. Oke, jadi kita sengaja memperkenalkan adanya ruang. Ya, ruang. Nah, ruang ini memungkinkan pipa kiri dan kanan, pipa kanan bergerak ke kiri dan ke kanan kalau ada pemuaian ataupun penyusutan. Demikianlah mengenai join tadi. Dan sekarang ada sedikit tambahan mengenai support ya. Support ini menopang pipa ya, menopang kelihatan di sini. Ini dia menopang. Ini juga dia menopang pipa ya. Seperti itu. Dan sekarang tibalah kita pada materi terakhir, yaitu mengenai fitting. Ya, mengenai fitting sambungan pipa, langsung saja. Nah, ini daftarnya fitting. Nanti saya lebih baik memperkenalkan lewat video-video, saudara bisa nonton. Jadi menyambung pipa, ya, berbagai macam sambungan di sini. Silahkan dilihat. Ini nama-namanya ada. Saya lupa tadi, ini untuk si galvanized iron, ya, sambungan untuk galvanized iron, fitting untuk galvanized iron. Lalu kemudian untuk yang cast iron, nah ini CI, cast iron, sambungannya atau fittingnya bentuknya seperti yang terlihat di sini. Ya. Dan akhirnya untuk yang pipa polimer, pipa plastik atau pipa PVC, nah, koleksinya ada di sini plus di sini. Ya. Jadi di sini, sorry sebentar. Nah, ini. Jadi koleksinya ini. Nah, ini ada ininya, tapi saya nggak akan bahas. Nah, kemudian kita bicara mengenai layout. Bagaimana toh sebetulnya nyambung-nyambung pipa itu? Ya, nah di sini ada contohnya. Ini untuk cast iron, CI, ya, ini untuk CI pipe layout. Ada macam-macam namanya, ada transition piece, ada 45 degree elbow, ada flange joint yang sudah kita pelajari dan konfigurasinya seperti ini. Ya, ini untuk cast iron. Nah, masing-masing alat ada namanya, silahkan dilihat. Ada juga untuk layout untuk galvanized iron, ya, jadi dikasih galvanisasi. Nah, ini berbagai kemungkinan layoutnya dan berbagai macam fitting untuk menyelenggarakan si layout, ya, dari ada valve, ada T, ada flange, dan lain sebagainya.
Nah, demikianlah akhir dari pembahasan video ini mengenai sambungan pipa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Oh iya, jangan lupa kalau Anda punya pertanyaan, Anda punya komentar, Anda punya saran, punya kritik, silahkan tulis di kolom di bawah ini. Ya. Ketemu lagi di lain video.